Tidakkah pendapat yang menyatakan untuk kebahagiaan keturunan dan karena kekurangan pangan dapat dijadikan alasan bagi keizinan mencegah kehamilan? Sebagai dari jawabannya telah kita bicarakan pada video-video yang telah berlalu. Di bawah ini kita ulangi satu persatu. Bahan kebutuhan hidup. Surat kedua ayat 29 menyatakan bahwa semua yang ada di bumi ini diciptakan Allah untuk manusia. Semua itu adalah rahmat dari Allah. Surat ke-43 ayat 32. Maka siapa yang menantang hukum Allah akan mengalami kehidupan sengsara. Surat ke-20 ayat 124. Bumi ini sangat luas permukaannya sebagai tempat yang menguntungkan bagi setiap orang berbuat baik. Surat ke-39 ayat 10. Maka siapa yang mengikuti petunjuk Allah tidak akan sesat, tidak akan celaka, dan tidak akan kekurangan. Surat kedua ayat 38, surat ke-20 ayat 103, surat ke-72 ayat 13. Dan Allah menyatakan bahwa di setiap kesempitan pasti ada kelapangan. Surat ke-95 ayat 5 dan ayat 6. Allah menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan. Surat ke-36 ayat 34, 35, 36, dan surat ke-36 ayat 80. Semua itu adalah persediaan yang menunggu uluran tangan manusia untuk memfaedahkan setingkat dengan kemajuan peradaban yang berlaku. Surat kedua ayat 106, surat ke-17 ayat 30, surat ke-6 ayat 140. Dan memang Allah yang memberi rizki pada manusia ramai tanpa kecuali. Jaminan bagi rizki manusia. Segala sesuatu perbendaharaannya ada pada Allah dan dibukakan menurut kadar tertentu. Surat 15 ayat 21, surat ke-54 ayat 49. Sesuai dengan kegiatan dan kesanggupan manusia pada zamannya. Surat kedua ayat 106, surat ke-18 ayat 84, dan surat ke-57 ayat 22. Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembah kepadanya. Surat ke-51 ayat 56 dan surat ke-29 ayat 64. Dan setiap makhluk hidup konkret dijamin Allah rizkinya. Surat ke-11 ayat 6, surat ke-6 ayat 151, dan surat ke-17 ayat 31. Betapa banyaknya makhluk lemah yang tak memiliki kurang makan, begitupun manusia tak berdaya. Semuanya diberi Allah rizki untuk kehidupan menurut kadar tertentu. Surat ke-34 ayat 39. Hanya manusia sendiri yang menjadi rizki itu, baik untuk kebahagiaan hidup, dan manusia pula yang menjadikan buruk bagi kesengsaraan. Surat ke-10 ayat 59. Hukum hidup bagi manusia. Di dunia kini, manusia hidup bermasyarakat, di mana harus ada ketentuan hukum yang dilaksanakan secara utuh. Dan hukum yang sempurna, logis, praktis ialah yang dinyatakan Allah di dalam Al-Quran. Surat ke-5 ayat 50, surat ke-6 ayat 57, dan surat ke-6 ayat 62. Berbahagialah orang-orang yang mematuhi hukum itu tanpa zalim. Surat ke-6 ayat 82. Tetapi manusia itu bernaluri zalim, dilingkupi kebodohan, dan dipengaruhi oleh lingkungannya sendiri. Surat ke-18 ayat 84 dan surat ke-33 ayat 72. Maka diantaranya ada yang menyimpang dari garis hukum yang diturunkan Allah. Surat kedua ayat 81 dan surat ke-76 ayat 3. Lalu mengalami hidup sengsara. Surat ke-20 ayat 124. Sedangkan mereka yang selalu mematuhi hukum Allah mendapatkan hidup bahagia. Surat ketiga ayat 139. Keinginan manusia mengikuti syahwat. Manusia sengaja diberi syahwat. Surat ke-3 ayat 14. Dengan mana setiap orang diuji dalam hidupnya. Surat ke-11 ayat 7. Manusia itu ada yang individualis, mementingkan dirinya sendiri. Surat ke-4 ayat 143, surat ke-68 ayat 12, dan surat ke-83 ayat 12. Pencerca orang lain. Surat ke-104 ayat 1. Dan menghitung-hitung kekayaannya sendiri. Surat ke-102 ayat 2. Karena menyangka kekayaan itu dapat menyelamatkan hidupnya secara kafir, mereka tidak menghiraukan nasib anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Surat ke-107 ayat 3. Manusia zalim ini selalu mengumpulkan harta benda untuk memenuhi kehendak syahwatnya. Surat ke-4 ayat 117. Mempercantik diri dengan tujuan seksual, takut tua, tak mau bertanggung jawab, apalagi untuk beranak banyak. Surat ke-6 ayat 137. Keingkaran atas dasar alasan yang diadakan. Untuk kepentingan syahwat individualis, ada orang yang mencegah kehamilan karena takut kekurangan sandang pangan, padahal dia memperkembangbiakkan binatang ternaknya yang semuanya juga membutuhkan makanan dan perawatan.
mereka lebih menyayangi binatang ternak untuk kepentingan dirinya sendiri daripada menyayangi anak-anaknya yang harus lahir sebagai generasi penerus. Untuk kepentingan syahwat individualis, ada orang yang mencegah kehamilan dengan alasan agar dapat membahagiakan anak-anak yang sudah ada. Padahal betapa banyak suami istri yang lebih dari 5 orang, tetapi berkesempatan membahagiakan anak-anak itu sampai dewasa. Bahkan kalau diteliti dari catatan sejarah, ternyata orang yang bersaudara banyak lebih unggul menduduki posisi penting dalam kehidupan masyarakat. Sikap mestinya dalam kehidupan keluarga. Orang tidak harus membatasi anak-anaknya sementara memperbanyak binatang ternaknya, tetapi hendaklah mengusahakan agar bahan-bahan kehidupan yang telah disediakan Allah di bumi ini dapat dimanfaatkan, dapat dihasilkan lebih banyak, lebih efektif melalui pertanian, perikanan, peternakan, pertambangan, perindustrian, dan sebagainya dengan teknik yang lebih maju. Orang tidak perlu pesimis terhadap masa depan anak cucunya, karena Allah selalu membukakan lapangan hidup dan pengetahuan baru dalam sejarah. Surat kedua ayat 106, surat ke-15 ayat 21, surat ke-110 ayat 1 dan ayat 2. Tetapi hendaklah mendidik dan mengajar anak-anaknya untuk peradaban yang lebih tinggi dengan mendirikan media pelajaran lebih tinggi dan meluas di segala bidang. Hal ini harus direncanakan dan diusahakan oleh pimpinan yang berwenang dalam masyarakat. Orang tidak harus menantang hukum alam pada mana manusia diciptakan Allah dengan jaminan secukupnya untuk kehidupan generasi, tetapi hendaklah mematuhi dan melaksanakan hukum Allah yang menciptakan dirinya dan menciptakan alam dunia ini untuk tempat hidupnya. Orang tidak harus memikirkan anak-anaknya sendiri dan pesimis terhadap masa depannya, tetapi hendaklah membentuk susunan masyarakat yang dinamis berdasarkan hukum logis yang diturunkan Allah sebagai yang dibicarakan pada video-video yang telah berlalu. Maka lengkaplah apa yang menjadi pertanyaan dalam video ini, kiranya dapat dijawab dengan alasan-alasan tersebut, bahwa pendapat untuk mencegah kehamilan dengan alasan kurang pangan dan untuk kebahagiaan keturunan masa depan adalah keliru, tidak logis, dan menyesatkan. Bahkan tradisi kafir berupa tantangan terhadap hukum yang diturunkan Allah. Suatu tantangan terhadap hukum Islam bukanlah merugikan Allah, tetapi pasti menimbulkan kekacauan dan penyesalan bagi manusia itu sendiri.